Dua bersaudara saat itu sedang menjelajahi sebuah goa. Namun, salah satu dari mereka mengalami hal yang membagongkan. This is not good. 3 November 2022, dua YouTuber Action Adventure Twins mengunggah sebuah video yang segera menjadi salah satu rekaman paling menakutkan di channel mereka. Hari itu, mereka kembali ke sebuah gua misterius di Amerika Utara, tempat yang pernah mereka coba taklukkan, namun gagal karena air yang dingin dan cuaca yang tidak memungkinkan. Kali ini, tekad mereka sederhana, menembus lebih jauh daripada sebelumnya. Dengan tali yang menjuntai ke dalam kegelapan, mereka menuruni dinding batu yang dingin. Setiap langkah terasa seperti memasuki dunia lain. Okay, good. Holy. That's deeper than I remember, man. Pretty big drop. Yeah. You said there was bolts. There's one right behind you. Oh, yeah, we got 2 bolts. Alright. Tempat gelap dan tak kenal ampun. Suara gesekan tali, dentuman kecil batu yang jatuh, dan gema nafas mereka berpadu menjadi irama yang menegangkan. Turunan demi turunan mereka lalui, hingga akhirnya mencapai dasar. Oh, yeah. Di sana, lorong-lorong tajam menanti, memaksa mereka merangkak di ruang yang semakin menekan. Awalnya berjalan lancar, hingga sebuah drop ketiga yang tak terduga muncul. Man. I think I gotta just keep going down. Do I gotta go further down there? Let's do it. What's your way look like? Nothing. Mine's got a survey tape. Yeah. Bersemangat, salah satu dari mereka mencoba terus maju, tanpa menyadari ada bahaya apa di depannya. Namun, semakin dalam, lorong berubah menjadi perangkap. Air dingin yang mengenang, ruang semakin menyempit, dan setiap gerakan terasa semakin mustahil. This is where I'm at. Water's right here. There's no room for me to move my head. If I try and tilt it up, my mouth goes underwater. Udara semakin tipis, setiap gerakan nafas terasa seperti pertaruhan. Namun, karena terus mengikuti egonya, ia pun mencoba untuk terus maju. This is not good. Like, legit, to move forward, I have to dig the rocks out. Air yang dingin terus merendam tubuhnya. Batu keras menekan dari segala sisi. Lorong itu seolah menutup rapat, menjadikannya penjara tanpa jalan keluar. If I want to stand my head up, I can't. Ia terus memaksa, berharap lorong akan melebar. Namun, ternyata itu hanya ilusi. Air yang tenang memantulkan langit-langit, sehingga tampak seperti ruang yang lebih besar. Nyatanya, lorong semakin menyempit, menjerat tubuhnya lebih jauh ke dalam perangkap. Oh my god. I feel like I'm gonna get stuck. So, the reason I kept pushing is I thought it was gonna get wider. But as I'm getting closer, I realized it's an illusion. The water was just so calm and still above me that it was reflecting the ceiling off, and it just looked like a way bigger space. But it's continuing to narrow down. It's been like an off and on raining type of day. If it floods at all, I'm done for. So I'm gonna attempt to turn back around, even though I don't know if I can. Tenggelam dalam air yang dingin, ia mencoba berbalik. Tapi keputusan itu justru memperburuk keadaan. Tiba-tiba, ia mulai benar-benar terjebak. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Panik mulai menguasai. Nafasnya terengah,
Jantungnya berdegup kencang. Bayangan kematian terasa begitu dekat. Oh my god. I think I'm stuck. This is not a joke. Di tengah rasa pasrah dan sisa tenaganya, setiap gerakan bisa menjadi yang terakhir. Namun, dengan satu dorongan terakhir, ia pun berhasil lolos. I'm moving a little bit. I think I pushed it too far that time. I gotta go find James. Tubuhnya terhuyung, nafas terengah, dan gemetar hebat. Namun, berkat usaha kerasnya, akhirnya ia pun berhasil kembali bertemu saudaranya. Keduanya sadar mereka sudah terlalu jauh. Dengan hati-hati, mereka menapaki jalan keluar. Setiap langkah pulang terasa seperti melawan waktu. Hingga akhirnya, mereka berhasil selamat. Video itu bukan sekedar rekaman petualangan. Itu adalah peringatan. Di goa yang seperti itu, satu langkah salah bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Sebelum lanjut, jika kalian menyukai video-video semacam ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video membagongkan lainnya. Terima kasih. Pada 28 Oktober 2004, langit Afrika Selatan menjadi saksi sebuah pencapaian luar biasa. David John Shaw, seorang pilot maskapai sekaligus penyelam berpengalaman asal Australia, menorehkan namanya dalam sejarah dengan melakukan penyelaman terdalam yang berhasil dicatat manusia. 270 meter ke dalam kegelapan gua air tawar yang terkenal sebagai salah satu yang paling dalam di dunia. Awalnya tujuan David sederhana, memecahkan rekor. Namun di dasar gua, ia menemukan sesuatu yang membuat waktu seakan terhenti. Di hadapannya terbaring jasad Deon Dreyer, seorang pemuda berusia 20 tahun yang hilang di kedalaman itu 2 dekade sebelumnya. Tubuh Deon yang tak pernah kembali ke permukaan, dia membisu di dunia sunyi tanpa cahaya. David menatapnya, lalu mencoba mendekat. Ia berusaha mengangkat jasad itu, tapi tabung oksigen Deon telah terkunci kuat di dalam lumpur. Lebih buruk lagi, waktu David di kedalaman sudah terlalu lama. Bertahan lebih lama berarti kematian. Dengan cepat, ia mengambil keputusan mengikatkan tali pada jasad Deon lalu kembali ke permukaan. Wasn't very steep, and when I saw the body over to my left, I thought, oh, that's the end of going deep. So just tied my line to it, and by then I was, well, we won't discuss that. So I just flicked my line. Berita penemuan itu menyebar dengan cepat. David kemudian menemui orang tua Deon, berjanji akan membawa pulang jasad anak mereka. Setelah berbulan-bulan persiapan, penyelaman berikutnya ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2005. Namun, misi yang dirancang dengan penuh kehati-hatian berubah menjadi tragedi. Penyelaman goa bukan sekedar olahraga ekstrim. Ini adalah pertarungan melawan kegelapan, tekanan air yang menghancurkan, dan labirin batu yang bisa menyesatkan siapapun. Bahkan cahaya senter paling terang pun nyaris tak berdaya di kedalaman itu. Rencana David disusun detik demi detik. Ia akan menggunakan tali yang sebelumnya diikat untuk mencapai jasad Deon, melepaskannya, memasukkannya ke kantong jenazah, lalu perlahan naik ke permukaan. Proses ini diperkirakan memakan waktu 12 jam, dengan jasad Deon diserahkan secara bertahap kepada penyelam pendukung di berbagai kedalaman. Tapi, kenyataan jauh lebih kejam. 1,5 jam setelah penyelaman dimulai, kru di permukaan menerima pesan yang sangat mengkhawatirkan. Tidak ada tanda-tanda David maupun Don Shirley, sahabat sekaligus rekan penyelamnya. Tak lama kemudian, Don melaporkan bahwa ia melihat David dari kejauhan dan tidak bergerak sama sekali. Don's okay. Mom's okay.
Don mencoba mendekat, namun ia sendiri hampir kehilangan nyawa. Alat pernafasannya rusak, tubuhnya diracuni oksigen, dan ia muntah di kedalaman 220 meter. Beruntung, ia berhasil bertahan pada tali dan ditarik ke permukaan. David tidak seberuntung itu. Ketika tim penyelamat akhirnya mengangkat tubuh David, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Jasad Deon ikut terangkat pada tali pemulihan. Rekaman kamera di kepala David kemudian mengungkap detik-detik terakhirnya. This line is just getting everywhere because this body is floating. It's not stuck. Everything's moving. Right, light gets caught on the line there. Move it out the way. Still got a nice bright line. Ia berusaha memasukkan jasad Deon ke dalam kantong, tapi tubuh itu terlepas dari lumpur dan bergerak tak terkendali. Tali yang kusut melilit segalanya membuat David kehilangan fokus pada alat ukurnya. Ia mulai mengalami narkosis nitrogen, kabut mematikan yang merenggut konsentrasi, koordinasi, dan penilaian. Dalam kondisi kacau, ia mencoba memotong tali, namun tubuhnya sudah terlalu lemah. Pandangan terakhir David adalah wajah Deon yang sudah tidak bernyawa, menatapnya dari balik masker. Tak lama kemudian, David menyerah pada kegelapan. Ironisnya, justru tali yang kusut itu membuat jasad Deon tetap bersama David. Dengan nyawanya sendiri sebagai harga, David akhirnya menepati janjinya mengangkat jasad Deon dari kedalaman yang menelan hidupnya. Pada Juli 2023, dua bersaudara yang dikenal sebagai Action Adventure Twins kembali menantang dirinya ke dalam kegelapan goa. Sebuah goa yang dingin dan basah tak jauh dari kota asal mereka menjadi tujuan berikutnya. Bagi mereka, menjelajah goa bukanlah hal baru, karena itu adalah bagian dari hidup mereka. Namun kali ini, apa yang menanti di kedalaman bukanlah sekedar petualangan, melainkan sebuah ujian hidup. Okay. I gotta go through this. These are the types of things I've been going through. Awalnya semua berjalan lancar. Mereka masuk bersama, menembus lorong demi lorong. Suara tawa sesekali memecah keheningan. Tapi keputusan untuk berpisah membawa salah satu dari mereka ke dalam jebakan yang tak terduga. Keep going now. Wow. That was bad. That's like a long straight hole. It's echoing. Sendirian, ia merangkak semakin dalam, hanya ditemani suara air yang bergema di dinding batu. Lorong-lorong semakin sempit, udara semakin dingin, dan rasa takut mulai merayap. Ia mencoba terus maju, meski pikirannya dipenuhi bayangan buruk. Why do I keep thinking I'm gonna run into a bear or something? I really should have brought more batteries. One of my headlamps is dead. Satu demi satu, lampu kepalanya mulai padam, hingga akhirnya hanya sebuah lampu kecil yang tersisa. Cahaya redup yang untungnya masih mampu menembus kegelapan. Oh my gosh. It splits in two. Ia sampai di sebuah persimpangan, kiri atau kanan. Ia dengan yakin memilih kiri. Tapi hanya beberapa detik kemudian, segalanya berubah. I gotta go explore this. I'm going upstream. Well, I mean, just keeps going.
Ya, sesuatu yang benar-benar membagongkan terjadi. Lampu terakhir itu mati. Seketika ia terjebak dalam kegelapan total. Air yang dingin mengalir di sekeliling tubuhnya. Lorong sempit menekan dari segala arah. Nafasnya berat, kepanikan mulai merayap. Tanpa cahaya, ia hanya bisa meraba dinding licin, berusaha menemukan jalan kembali. Setiap detik terasa seperti selamanya. Ia berusaha tetap tenang, tapi rasa panik terus menghantui. Di tengah keputusasaan, samar-samar ia mendengar suara, panggilan dari saudaranya. Harapan kembali dengan sisa tenaga. Ia merangkak, meraba, menekan tubuhnya melewati lorong sempit yang penuh air. I got like my small one left. Yo, I am happy to hear y'all's voice. It just kept going, man. Am I going the right way? Yeah, you're going the right way. I just had to make sure I was going the right way. Oh my god. Yes. I can see the light, it's great. Hingga akhirnya sebuah cahaya muncul dari kejauhan. Cahaya yang berarti keselamatan. Tubuhnya gemetar, bibirnya membiru, tapi ia berhasil keluar, bersatu dengan saudaranya. Video itu bukan sekedar rekaman petualangan. Di dalam goa, satu kesalahan kecil bisa berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Exploring Abandoned Mines adalah salah satu channel yang isinya penuh dengan video penjelajahan ke goa-goa tersembunyi dan tambang-tambang yang sudah lama terbengkalai. Video pertamanya tercatat sejak 17 tahun yang lalu, menjadikannya salah satu pionir dalam dunia eksplorasi digital. Namun, dari ratusan rekaman yang pernah mereka unggah, ada satu video yang berbeda, bahkan hingga kini tak bisa dijelaskan. Okay, that's the portal to the Waldeck mine. I'm inside. The wind has kind of died down a little bit and it's not raining, so I managed to stay dry. Right up there is a little bat sleeping. And we're headed this way. So let me get down here and turn off my lights. Okay, yeah, this is like a kind of a stope chamber going up, and the tunnel continues straight ahead. So let me put the light on here, the through night light, and then I'm going to turn out my helmet lights. There's one, and there's two. Dengan langkah hati-hati, ia mencoba masuk. Cahaya tipis itu menjadi satu-satunya penuntun di kegelapan tambang. Lorong terus berlanjut, menelan dirinya lebih dalam. Setelah perjalanan panjang melewati lorong kecil yang diterpa angin, akhirnya ia sampai di mulut tambang. Peralatan berkarat, penyangga runtuh, tanda-tanda khas sebuah tambang yang seharusnya dibiarkan tertutup selamanya. Namun, ia tetap masuk, memperlihatkan lorong-lorong yang gelap gulita kepada penontonnya. Awalnya, semuanya tampak normal, sampai 10 menit kemudian. That's really dangerous. So we'll get through here as fast as we can and get out of here before this all comes down. Here's that ore chute again. And I gotta get past this chute. Wow, crazy. Lorong yang semakin menekan, balok-balok penyangga yang besarnya hampir 1 kaki mulai melengkung. Setiap langkah terasa seperti melawan waktu sebelum semuanya runtuh, sampai sesuatu terjadi. Where some of these boards are bending. Do you hear that? Sounds like what is that, wind? It stopped.
Wow. I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Suara itu datang tiba-tiba, samar, berbisik dari kedalaman tambang. Kisahnya, pria itu berusaha menahan diri agar tidak panik, tapi suaranya bergetar di misteri. Tidak ada hewan yang cocok dengan suara tersebut. Tidak ada penjelajah lain yang pernah merekam hal serupa. Apa yang terdengar di kedalaman tambang Waldeck malam itu seolah datang dari sesuatu yang tak terlihat, tak tersentuh, dan mungkin memang tak seharusnya ditemukan.